Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya. Selawat dan salam kita sajikan kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang telah bersedia hadir pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kegiatan kita adalah menyebarkan pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang telah memberi saya kesempatan sehingga kita bisa melakukan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di awal semester di sekolah kita SMP Negeri 1 Julok. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini merupakan kewajiban kami sebagai calon guru penggerak untuk menyebarluaskan apa yang sudah kami pelajari di modul 1 ini agar penerapannya insya Allah bisa bermanfaat buat sekolah kita. Amin. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini sebenarnya banyak, tapi kita cut aja hanya 3. Yang pertama, posisi kontrol seorang guru. Kita mulai dari posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Kelima, guru sebagai manajer. Pertanyaan kita, apakah kita semua yang hadir di sini sudah pernah belajar tentang posisi kontrol guru ini? Belum ya? Ada yang sudah? Belum. Kalau ada yang sudah, kita anggap sebagai penguatan bagi kita bersama. Dan yang belum, ini adalah sebenarnya belum, karena kelima hal ini ada melekat pada diri seorang guru. Hanya saja kadang kita masih terbatas di 1, 2, dan 3 sampai di 4. 5-nya kita belum sempurna melaksanakan yang 5. Nah sekarang posisi kontrol sebagai guru ini, yang pertama, guru sebagai penghukum. Ada kalimat-kalimat tertentu yang sering kita sampaikan ke anak-anak yang menjelaskan bahwa kita sekarang berada di posisi sebagai penghukum. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Saya mau kasih tahu bahwa dampak negatifnya murid akan jadi dendam ya. Waktu saya bawa keluarga berobat ke rumah sakit, jumpa dengan salah satu siswa kita yang bekerja di rumah sakit, dan dia tanya, Bu, guru yang bernama A masih di sana? Masih, saya bilang. Dia bilang, sampai hari ini Bu, saya masih dendam sama beliau. Nah, ini kita semua di sini, sama kita semua. Kita lanjut. Di sana ada waktu. Salah dong. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditebus bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh,
Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ada kelas seperti ini, kelas. Maaf sekali. Ada semua ada. Ada semua kita ada. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pindah baju nilai itu. Pindah. Nah, ada. Ada itu gitu. Caranya sama. Beda lagi. Ini mempromosikan kawan. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis teman saya lupa melakukan saya Bu. Bu, sudah belum? Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Nah sebenarnya kayak gitu, kayak anak apa yang kita buat anak-anak gitu, kayak anak Kok kecil. terlambat sih? Jadi udah level 3. Iya Bu, saya memang banget banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjan Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Mau Bikin dulu ya, seperti itu. akan bias. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tidak. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun kepada orang-orang tertentu saja. Itu lah, harus ada tempatnya. Anak SMP juga begitu. Apalagi kan Ah, yang kalau. yang tua. Jadi kita bawa kontrol. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk Pak sekolah? Sabar. Pak Sabar. Kita harus ke sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dia kayak mana mau? Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang diharapkan kita bisa melakukannya ini, posisi kelima ini. Ayo kita sama-sama simak, kita akan jadi seperti ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Jawabnya nggak tahu. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Yang saya mau ceritakan bahwa selama ini kita dari posisi 1 sampai posisi 5 sudah pernah menerapkannya. Hanya saja kita tidak mengatakan posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, segala macam, tapi kita sudah melaksanakannya. Hanya saja kekurangan kita ketika kita berada di posisi manajer, di ujung-ujungnya selalu kita tutup dengan ancaman, dan ancaman itu adalah tetap sebagai di posisi penghukum. Nah sekarang ini untuk pembelajaran kita ke depan, ayo kita berada paling tidak di posisi keempat. Apa tadi? Posisi keempat sebagai pemantau ya. Kemudian di posisi sebagai manajer ini ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kenapa? Kemudian keyakinan apa yang kamu langgar? Ketiga, bagaimana apakah kamu mau menyelesaikan masalah ini? Ketika anak murid kita menyatakan iya Bu, saya bersedia memperbaiki masalah ini, bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Maka kita hanya menunggu dari murid kita. Kesadaran ini yang diinginkan oleh kita supaya dia bisa berubah, bukan dengan paksaan kita, bukan sebagai kita merasa dia nggak enak kena hukuman terus, tapi betul-betul keyakinan dari dalam dia sendiri untuk mau berubah. Nah, kapan ini akan berubah? Jika kita sudah membuat keyakinan kelas, itu yang kita akan buat sama-sama di awal semester ini. Mari sama-sama kita membuat keyakinan kelas. Pertanyaannya sekarang, apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita mencari tahu apa beda. Kalau dulu kan kita tahunya peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah sekarang tidak disebutkan seperti itu, tapi kita menyebutkan keyakinan sekolah, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita yang memberi stimulus kepada siswa untuk menyebutkan seberapa banyak keadaan ternyaman yang dia ingin. Misal kita tanya, kelas kita kalau belajar mau tenang atau kita mau ribut? Pasti anak-anak nanti akan bilang mau tenang Bu. Nah kita giring terus mereka untuk membuat sebuah keyakinan kelas
bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai, kemudian semangat dalam belajar, membuat tugas tepat waktu. Tapi itu tidak boleh dari mulut kita. Kita hanya memberikan stimulus-stimulus itu sebanyak yang kita mau. Jadi ketika anak-anak tadi melakukan, ini kan tadi contoh satu, terlambat kan. Nanti kan ada banyak lagi masalah di anak-anak kita. Nanti setiap anak yang melakukan kesalahan, kita akan bisa tanya keyakinan. Pernah dengar Bu? Segitiga restitusi? Jadi gak mudah. Belum. Memang belum pernah kita dengar, tapi kita selalu buat. Istilahnya aja kita belum pernah dengar, tapi kita selalu mengerjakan yang dituntut ini. Kita lihat lagi ya. Ini budaya positif di sekolah. Kita akan melihat latar belakang ini. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Bukan lagi kita buat peraturan kelas berdasarkan latar belakang seperti ini. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman, keras ya, dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Nah, sekarang peraturan yang seperti ini dirubah dalam bentuk keyakinan. Nah, ini dia. Tadi kan saya tanya apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau gini aja dulu lah. Kalau yang kita maksud keyakinan sekolah yang mana Bu? Contoh keyakinan sekolah. Cuman kita nggak sebutkan padahal itu dia. Misalnya hari Senin dan Selasa murid kita menggunakan seragam putih biru. Itu namanya keyakinan sekolah, bukan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas antara satu kelas dengan kelas yang lain boleh berbeda. Tapi kalau keyakinan sekolah tidak berbeda. Semua kita akan mengikuti keyakinan sekolah yang sudah kita buat secara bersama juga. Kemudian keyakinan sekolah yang lain. Siswa memakai simbol pada atribut sekolahnya, ya kan? Kemudian kita membuat baca Yasin bersama, baca Asmaul Husna dan segala macam itu disebut keyakinan sekolah. Nah, sekarang yang kita ingin sebenarnya yang harus kita buat terutama oleh semua wali kelas adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu meliputi 6 hal yang ini. Kita ambil saja di keyakinan kelas ini. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Itu berhubungan dengan pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Nggak akan bisa kita sampaikan hari ini. Tapi yang jelas, kalau keyakinan kelas kita bisa sama-sama buat dulu di minggu ini. Nanti kita diskusikan lagi sama-sama. Kira-kira kalimat mana yang bagus, kalimat mana yang harus kita tambahkan supaya menjadi kalimat yang jelas, tidak ambigu. Kemudian secara keseluruhan keyakinan kelas yang kita buat antar kelas boleh berbeda. Misal saya bilang di kelas Bu Wani misalnya kan ada siswa sekitar 85% siswa misalnya sanggup mengatakan Bu kita buat Jumat Barakah misalnya. Artinya siswanya hari Jumat di setiap Jumat dalam 1 bulan membawa makanan yang bisa dibagikan ke kawan kelasnya. Dan keyakinan kelas Bu Wani itu tidak ada di kelas saya. Itu tidak apa-apa. Boleh. Selama keyakinan itu positif boleh kita buat. Tugas kita sebagai guru, ayo kita buat sebanyak-banyak yang kita inginkan untuk kenyamanan kelas saat kita mengajar. Sehingga pada saat ada pelanggaran, kita akan bisa bilang, "Nyak, keyakinan kelas mana yang kamu langgar?" Harus ada di sana. Jadi dia tahu selama ini kita memanggil siswa kan nggak ada tanya seperti itu, nggak ada kan? Karena kita nggak ada buat. Nah sekarang ayo kita buat. Kemudian keyakinan kelas itu ditulis
seindah mungkin kita buat ada di setiap kelas. Jadi kita mulai kedisiplinan itu mulai dari membuat keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif satupun. Nanti kita bisa minta bimbingan dari guru mapel bahasa Indonesia kita. Oke. Untuk keyakinan positif ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke segitiga restitusi. Ini juga sebuah istilah yang mungkin baru kita dengar, tapi kenyataannya kita sudah praktek dari pertama kita menjadi guru dan terlibat dengan keadaan siswa, kita sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Nah, ini dia. Ketika seorang siswa melakukan pelanggaran, kita akan panggil dia. Kita harus tahu yang mana pelanggaran yang dia buat. Artinya ketika kita berdialog dengan siswa, kita harus menstabilkan identitas. Ini juga saya sudah buat videonya bersama anak di sekolah kita, sudah saya coba buat. Tapi ketika akan mungkin nggak sempat saya kasih hari ini ya, karena kita juga waktu mepet ya. Ada di sana menstabilkan identitas seperti di contoh Naren tadi. Di mana contoh di Naren tadi menstabilkan identitas? Di mana, Bapak Ibu? Sudah kita lewatkan ya. Gak apa-apa. Di sana menstabilkan identitas sampai ada di pengakuan bahwa dia memang datang terlambat. Berarti itu identitas yang harus dia pegang. Berarti itu kesalahan dia. Oh, itu kesalahan dia. Kemudian validasi tindakan yang salah. Gimana tadi validasi tindakan yang salah? Ketika dia mengakui bahwa dia memang Itu dia. Kita harus validasi tindakan yang salah. Harus ada di percakapan dialog itu mengatakan, iya Bu, saya terlambat bangun dan saya begini-begini. Kan dia sebutkan tadi, itu namanya validasi yang salah. Harus ada ketiga-tiganya. Satu lagi, menanyakan keyakinan. Jelas tadi kan Mbak Ibu itu tanyakan keyakinan kelas mana yang dilanggar sama Naren tadi. Habis itu tadi kan gurunya kan nggak memberikan satu pun penyelesaian masalah, karena penyelesaian masalah itu akan muncul sendiri berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, ya kan? Nah, untuk semester ini terutama di kelas 7, anak-anak kelas 7 itu kan baru tamat dari SD. Ada beberapa SD yang sudah menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ayo kita lanjutkan untuk kelas 7 terutama dan kelas 8, kelas 9 kita bisa belajar seiring waktu akan terbiasa menyelesaikan masalah dengan restitusi. Apakah restitusi hanya kepada siswa saja? Tidak. Bapak kepala sekolah boleh memanggil saya untuk melakukan restitusi untuk saya. Bapak akan memanggil saya menstabilkan identitas apa yang saya lakukan. Kemudian Bapak akan menanyakan kepada saya keyakinan sekolah apa yang sudah saya lakukan. Kemudian Bapak akan menanyakan, apakah Ibu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, saya jawab. Nanti Bapak akan bertanya, dengan cara bagaimana Ibu memperbaiki masalah ini? Jadi sebuah pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh siswa. Kita sebagai guru juga banyak melakukan kesalahan. Tapi kita tidak mengatakan bahwa tidak mungkin melakukan kesalahan lagi ke depan, tidak mungkin. Tapi paling tidak kita bisa meminimalkan. Nah, sekarang saya sudah mencoba membuat beberapa keyakinan kelas untuk kelas saya. Kalau Bapak Ibu bersedia, ayo kapan sama-sama kita dulu untuk menyamakan persepsi. Artinya kalimat seperti ini apakah kalimat positif? Kalimat seperti ini apakah termasuk kalimat negatif yang tidak bisa kita gunakan? Nah, kita akan saling berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas, terutama di kelas 7. Dan semua
wali kelas seharusnya juga ikut membuat keyakinan kelas untuk menyamankan kelas saat proses belajar di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Maafkan atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.